ya. Kemudian dari datar kita belajar ada namanya cermin cekung, ya. Apa yang cekung, apa yang dikatakan cembung, ya. Nah, sebenarnya ilmu kelas kecil sama ilmu kelas besar sama. Cuma karena Kipin juga tidak tahu kurikulumnya kenapa kalau di kelas besar kok ilmunya cuma segitu toh. Nah, ya kan? Nah, ini nanti berkembang kata cermin ini berkembang ke arah lensa. Ya, dari lensa ini nanti berkembang ke optik. Ya, berkembang ke optik. Nah, optik di sini ini yang Kipin sudah jelaskan kemarin, ya. Mengenai ada namanya mata, ada namanya loop, ada mikroskop, arahnya ke sini sebenarnya, ya. Jadi kita belajar harus urutan. Nah, tapi kali ini Kipin yang kelas kecil Kipin bahas yang mengenai cekung dan cembung aja. Kenapa ke datar Kipin nggak bahas? Agak repot, harus pakai busur-busur, ya, harus pakai gambar-gambar ini, Kipin repot. Nanti kalau ada teknologi nanti Kipin jelasin yang datar. Untuk sementara kita masuk ke cekung. Ya, langsung Kipin bilang cermin cekung. Kita belajar konsepnya yang di sini cermin cekung, cermin cembung. Cermin cekung. Yang dipelajari cermin cekung sama cermin cembung, Anda harus tahu dulu belajar yang namanya jarak benda. Ya, jarak benda itu kita kasih nama simbol S. Nggak tahu gurumu kasih nama apa. Ada yang namanya S, ada yang namanya S0, ya kan? Macam-macam. Kipin kasih nama S aja. Oke. Ada juga namanya jarak bayangan, ya. Ada jarak benda, ada jarak bayangan. Nah, jarak bayangan itu disimbolkan adalah S aksen. Ada yang ngomong S1, itu terserah. Terserah dari simbolnya, terserah dari gurunya mau ngomong apa. Terus yang kita pelajari lagi apa yang dikatakan fokus, ya. Jadi jujur cermin cekung belajar mengenai jarak benda, jarak bayangan, dan fokus, simbolnya F, ya. Nah, cermin cembung juga sama belajar itu, sama konsepnya. Nah, tujuan utama belajar S aksen fokus ini arahnya. Nah, arahnya pergi ke pembesaran, ya. Arahnya pergi ke pembesaran. Nah, kata pembesaran ini kita belajar juga artinya sifat. Lah, endingnya kita belajar sifat. Jadi waktu kita belajar itu ada urutan. Yang kita pelajari, oh ada jarak benda, ada jarak bayangan, ada fokus, ada pembesaran, ada sifat. Nah, sifat daripada cermin itu kalau Kipin mengatakan itu ada satu, ya. Konsepnya yang pertama, Kipin kasih satu aja, ya, kasih bahasanya sifatnya adalah satu. Sifatnya itu ngomongnya gini, ruang bayangan. Nah, ya, ruang bayangan. Maksudnya ruang bayangan ini gimana? Oh, nanti Kipin kasih, ya. Nah, bahasanya ruang bayangan gini, Kipin kasih ruang benda ditambah ruang bayangan. Kipin tulis gini, ya, ruang Kipin disingkat, ya, ruang benda tambah ruang bayangan itu hasilnya sama dengan 5. Permisi, Kipin izin minum dulu, ya, sebentar. Oke, ya. Jadi ini yang dikatakan ruang bayangan gini, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Ini kunci, ya. Nanti Kipin bahas satu persatu, nanti Kipin bahas. Yang kedua, dia bilang nyata atau maya, ya, nyata atau maya, ya. Jadi bayanganmu apa? Oh, bayanganku di ruang 3, bayanganku di ruang 2, bayanganku di ruang 4. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, nanti Kipin jelaskan apa yang dimaksud benda, bayangan, ruang bayangan itu ada berapa. Nanti Kipin kasih clue-nya dulu, ya. Terus sifat yang kedua, bayanganmu nyata atau maya, ya, nyata atau maya. Lek nyata ya nyata, lek maya maya, ya. Yang ketiga, dia bilang diperbesar atau diperkecil, diperbesar atau diperkecil, ya. Jadi sifatnya itu ada 4, diperbesar atau diperkecil, nyata atau maya, ruangnya di ruang berapa. Yang keempat, yang terakhir, tegak atau terbalik. Nah, ini tegak atau terbalik. Nah, kalau Anda sudah tahu sifat-sifat, Anda sudah tahu konsep-konsep permainan ini, baru kita bermain dengan graf, ya. Baru kita bermain di sini.
Kalau cermin cekung, Kipin bilang kalau cermin cekung itu gambarnya begini. Ya, mohon maaf kalau memang ini Kipin langsung skip ya. Anda harus tahu cermin cekung itu gambarnya begini. Ya, di sini ada namanya F, di sini ada namanya R, di sini Kipin kasih namanya O. Nah, cara bikin lengkungan ini ya, jangkanya jarumnya di titik R, Kipin ulang, jarumnya di titik R, pensilnya di titik O. Jadi gini ya, jadi kurang lebih begini ya, kurang lebih gini jangkanya begini ya. Nah ya, jadi kalau ini dibikin, kalau ini banyak begini harusnya ya, oke, harusnya begini, keliru Kipin ya. Kok bisa begini ya, harusnya gini, dari jarumnya di titik R, pensilnya di titik O, kita bikin ya. Nah, ini namanya jari-jari. Oke, setuju ya, namanya jari-jari. Jadi kalau digambar, kalau di buku-buku paket gambarnya begini, setuju ya. Skip aja langsung ya supaya tidak bertele-tele. Kipin kasih di sini daerah belakang cermin, artinya kalau dikasih arsiran itu artinya belakang cermin. Kipin ulang lagi ya, Kipin ulang lagi, berarti jarumnya di titik R ya, pensilnya di titik O, tinggal Anda buat ya, setuju. Artinya dari O ke R ini jari-jari ya. Jadi Kipin bilang kalau O ke R itu 8, berarti O ke F itu adalah separuhnya, berarti 4 ya, berarti 4. Kalau O ke R ini 10, berarti O ke F ini 5. Setuju ya? Lanjut ya. Nah, sekarang Kipin kasih di sini ada namanya peletakan ruangan. Ini namanya ruang 1, ini namanya ruang 2, ini namanya ruang 3, dan ini namanya ruang 4 ya. Nah, Kipin bilang begini, ini namanya ruang 1 0 sampai F, F sampai R itu ruang 2, FR dan sebagainya itu adalah ruang 3, dan ruang 4 itu di sebelah kiri ya. Masalahnya nanti mau digambarnya dibalik begini, no problem ya. Nah, daerah sini dikatakan nyata, di sini dikatakan maya. Belakang cermin itu namanya maya. Ada nyata, ada maya. Sebelah kanan nyata, sebelah kiri maya. Oh, mau dibalik boleh. Jangan takut, mau dibalik begini juga boleh ya. Lah, jangan bilang oh sebelah kiri itu selalu nyata. Di sini nyata ya, di sini maya. Jadi Anda jangan bingung, tinggal Anda lihat lengkungannya di mana. Ini F, ini R. Udah ya, berarti ini ruang 1, ruang 2, ini ruang 3, ini ruang 4. Paham ya? Jadi mau diputar-putar manapun sama. Nah, Kipin bilang di sini ya, Kipin kasih story-nya, logiknya gini. Kipin tadi bilang kalau ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Artinya begini, kalau bendaku di ruang 2, kalau bendaku di ruang benda, Kipin tulis ruang benda, di sini ruang bayangan, Kipin kasih ya, Kipin kasih. Kalau ruang bendaku itu di ruang 2, bayanganku pasti di ruang 3. Nah, bendaku di ruang 2, bayanganku di ruang 3. Yes, kok tahu Kipin? Buktikan dong, nanti kita buktikan. Kalau bendaku di ruang 1, bendaku di ruang 1 berarti bayanganku di ruang 4. Loh kenapa? Karena kalau di jumlah ini totalnya 5. Nah, kok tahu begitu ya? Nanti kita lihat ya. Kita lihat dari gambar. Oke? Setuju. Ruang bendaku di ruang 3. Kalau ruang bendaku di ruang 3, bendaku di ruang 3. Kalau ruang bendaku di ruang 3, bayanganku di ruang berapa? Ruang 2. Iya kan? Nah, kalau bendaku tadi di ruang 2, bayangan ruang 3. Kalau bendaku di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Sebaliknya, kalau bendaku di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Setuju ya? Terus Anda tanya, kalau bendaku di ruang 4, udah ono. Namanya benda itu selalu nyata. Ya, namanya benda selalu nyata. Bayangan boleh maya, ya. Bayangan boleh maya. Tapi kalau benda harus pure nyata. Jadi kalau Kipin ngomong, kalau bendanya di ruang 4, itu ngawur, ya, nggak ada di seolah-olahkan ada gini ya. Tapi Kipin ngomong kalau benda, namanya benda harus pure itu berarti nyata. Setuju ya? Berarti ada kemungkinan 2, 1, 3 atau 1, 2, 3, terserah mau diputar-putar. Oke ya. Nah, sekarang Kipin ngomong, kok tahu Kipin benda di ruang 2, bayangannya di ruang 3? Kipin gambar di sini ya. Kipin gambar, Kipin hanya sketch biasa saja ya. Nggak usah pakai jangka, kurang lebih sama. Kipin tulis di sini.
Kalau di sini ada F, di sini ada R, Ipin tulis. Kalau bendanya di ruang 2. Bayangannya kenapa kok di ruang 3? Langkah gambarnya 1. Oke? Yang kedua pergi ke F. Ini langkah pertama, ini langkah kedua. Dan langkah ketiga dari ujungnya benda ini pergi ke F. Set. Ya, kasih panah ya, kasih panah. Ya. Jadi sinarnya ini menuju ke cermin, mantul melewati fokus. Langkah yang ketiga dari bendanya dia pergi ke cermin, terus mantul sejajar dengan ini. Set. Nah, nanti dia ketemu. Nah, ini di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Betul ya? Ya, bendanya di ruang 2. Anda bilang, oh Kipin ketepaan. Oke, Kipin bikin yang lain. Kipin bikin yang lain. Ya, Kipin bikin yang lain. Kipin bikin yang lain supaya Anda paham. Ya, di sini Kipin kasih F, ini kasih R gini ya. Kipin kasih mungkin agak ke sini. Nah, Kipin kasih gini ya. Nah, gini ya. Di sini Kipin kasih arsirannya enggak usah. Langkah pertama. Ini langkah pertama. Setuju ya? Langkah pertama, seret. Langkah kedua pergi ke fokus. Langkah kedua ke fokus. Ingat-ingat aja, langkah kedua ke fokus. Ya. Langkah ketiga dari ini pergi ke fokus. Langkah ketiga, des ke fokus. Ya, langkah ketiga. Terus dia sejajarkan. Nah, wah, sejajar ini kurang melengkung begini. Nah, ya kurang melengkung begini, kurang. Nah, gini ya. Terus di sini sejajarkan dengan ini. Nah, ya sejajarkan. Kurang lebih nanti pasti. Lah, ya nanti ini pasti ketemu. Oh, ini di ruang 3 atau tingkat ini bikin garis ini sangat fatal. Kalau Kipin bikinnya selalu begini. Ya, kalau Kipin bikinnya begini. Ya, kalau Kipin bikinnya begini. Ya, Anda bisa lihat di sini kalau Kipin bikin ini F, ini R, bendanya di sini ya di ruang 2. Langkah pertama, langkah kedua ya pergi ke F, langkah ketiga langsung ke R. Lah. Setuju ya? Jadi bayangannya di ruang 2, bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Terus Anda tanya, bagaimana kalau bendanya di ruang 3? Kita tulis ya. Bagaimana kalau bendanya di ruang 3? Kipin tulis ya, bendanya di ruang 3. Kipin tulis bendanya di ruang 3. Sama, Kipin tulis di sini ada F, di sini ada R, bendanya di ruang 3 di sini. Terserah deh. Ya, bendanya di sini. Kita bikin. Bendanya di ruang 3. Pasti bayangannya di ruang 2. Pasti tak mungkin. Kita coba. Langkah pertama, 1 ya. Langkah kedua pergi ke F, seret. Ya, langkah kedua ya. Langkah ketiga dari ini pergi ke F boleh ya, atau langsung ini R. Lah. Udah? Ini loh di ruang 3, di ruang 2. Benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Setuju ya? Sekarang balik. Kipin, sekarang bagaimana kalau bendanya di ruang 1? Kita sama. Bikin benda di ruang 1 kita bikin. Di sini ada F, di sini ada R, benda di ruang 1 kita bikin. Ya, kita bikin benda di ruang 1. Ini 1. Langkah pertama, pergi ke fokus, tarik ke fokus, set ya, ke fokus ya. Mohon maaf kalau gambarnya jelek, pergi ke fokus. Langkah kedua, langkah ketiga bisa dia ke F ini ya, terus nanti mantul atau enggak kesuaian kita langsung pergi ke F. Ya. Loh, kok enggak ada motong? Anda jangan lupa ini bisa diteruskan ke belakang. Ini bisa diteruskan ke belakang panahnya. Ya, nah mantul ya. Disinilah ketemu titik potongnya adalah bayangannya di ruang 4. Jadi kesimpulannya ya, untuk gambar nanti Anda mungkin bisa mengikuti pola gurumu ya. Anda bisa mengikuti pola gurumu. Kipin cuma supaya Anda tahu saja kalau benda di ruang 1 bayangan di ruang 4. Benda di ruang 2 bayangan di ruang 3. Benda di ruang 3 bayangan di ruang 2. Selesai ya. Jadi Kipin nanti gambar Anda bisa mengikuti dari tutor kalian ya. Karena Kipin di sini adalah kesulitannya ya di papan tulis kalau menggambar agak susah ya. Jadi gini. Terus kata ruang bayangan kita sudah tahu. Terus Anda tanya, Kipin tahu dari mana aku bisa langsung cermat? Oh gini, caranya begini. Kipin kasih
Kalau misalnya aku punya fokus itu adalah 4 cm, ya. Jadi kalau pada waktu di UTBK, kalau waktu di UTBK atau di mana SNBTN, biasanya soal-soal ini tidak perlu ngitung. Sifatnya apa? Anda sudah klik. Ini ya. Nah, caranya gini. Kalau fokusnya 4 cm, terus bendanya terletak pada jarak dia bilang 6 cm. Anda harus paham, oh fokus 4 cm, 4 cm itu di sini. Ini 4, ini 4. Kalau 6 cm berarti ini ruang 2. Lihat, bendanya fokusnya 4 cm, jaraknya itu 6 cm. Oh berarti nalarmu harus tahu kalau ini jaraknya benda itu di ruang 2. Nah kalau bendanya di ruang 2, berarti bayangannya di ruang 3. Lihat. Jadi kelihatan sifat ini kita dengan hitungan, kita nggak usah ngitung, nggak usah gambar, kita harus tahu, oh fokusnya 4, jaraknya 6. Sudahlah, pasti bayangannya di ruang 3. Gitu ya, nah, bayangannya di ruang 3. Nah sekarang tahu dari mana nyata atau maya? Gampang. Mau tahu nyata atau maya itu adalah di sini. Ya kan kita sudah kasih tahu 1, 2, 3 itu nyata, 4 itu maya. Nah berarti Kipin bisa tulis kalau fokusnya 4, jaraknya 6, bayangannya di ruang 3. Bayangan di ruang 3 berarti bersifat nyata. Loh, sudah dapat toh? Nah, sudah dapat. Nah, mau tahu diperbesar atau diperkecil? Dapat dari mana diperbesar dan diperkecil? Kita bisa lihat dari sini. Kita nggak perlu ngitung. Ya, kebanyakan kalau SNBTN kok nggak perlu ngitung, cuma teori. Ya, tapi biasanya para murid-murid dihitung, oh M-nya ketemu piro ya, lebih besar dari 1 berarti diperbesar, kalau M-nya lebih kecil dari 1 itu diperkecil. Ya ketinggalan sepur. Anda perlu tahu. Nah, mau tahu diperbesar atau diperkecil, lihat ruangan. Makanya Kipin bilang kata 1 ini penting. Kadangkala nomor 1 itu dihilangkan sama guru, sama buku paket, sama tutor kalian. Nomor 1 itu biasanya nggak dipakai. Yang dipakai adalah 2, 3, 4. Nyata atau maya, diperbesar atau diperkecil, tegak atau tidak. Padahal ini sangat penting. Ini untuk mengidentifikasi nomor 2, 3, dan 4. Anda perhatikan, ya. Nah, mau tahu dia diperbesar atau diperkecil, dilihat dari ruangan. Kalau ruang bayangan itu lebih besar daripada benda, ya. Kalau ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, ini artinya diperbesar. Selesai. Contoh Kipin kasih. Ya, contoh Kipin kasih. Bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Oh, bayangannya ruangnya lebih gede. Berarti ini diperbesar. Nah, diperbesar nyata. Oh, kok tahu nyata? Di ruang 3. Lanjut. Bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Oh, bayangannya di ruang 4. Ruang bayangannya lebih gede daripada ruang benda. Diperbesar. Ya, diperbesar. Nyata atau maya? Oh, ruang 4 itu maya. Wah, tak tulis maya. Jelas ya? Lanjut. Oh, bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang. Oh, bayangannya lebih kecil daripada ruang benda. Berarti diperkecil. Ya, kalau diperkecil terus nyata atau maya? Oh, bayangannya di ruang 2, berarti nyata. Jadi dengan konsep ini, dengan kata ruangan, Anda sudah bisa menemukan 3 sifat. Terbalik, nah ini ya. Nah, Kipin bisa mengatakan gini, kalau benda itu kan tergantung dari konsepnya ya, tergantung konsepnya. Benda asalnya itu Kipin kasih naturalnya ya. Benda tergantung dari soalnya sebenarnya. Tapi Kipin anggap benda itu dianggap tegak dulu. Mula-mula Kipin anggap tegak. Nah, kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3, pasti terbalik. Jadi gini, kalau bayangannya, kalau ruang benda sama dengan ruang benda, sifat nyatanya sama benda sama maya, bendanya sama bayangan itu sama, berarti bayangannya selalu terbalik. Maksudnya piye? Gampang. Kipin kasih namanya. Kalau benda di ruang 2, bayangan di ruang 3 sama-sama nyata, pasti dia terbalik. Nah, bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2
sama-sama nyata, berarti dia pasti terbalik. Bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Oh, bayangannya di ruang 4, ruangannya berbeda, bersifat nyata maya, pasti itu terbalik. Ya, jadi bahasanya kena di situ. Ya, jadi konsepnya Anda perlu tahu, paham. Setelah itu lewat dipindasi. Ya, dari sini kita bikin, kita kasih contoh, ya, supaya belajarnya enak. Nanti kita baru langsung contoh soal supaya paham. Nanti bagaimana kalau cerminnya ini digabung, ada 2 buah cermin, ya. 2 buah cermin kalau digabung bagaimana? Sama-sama cekung, ya. Kita tulis baik-baik, pelan-pelan. Kalau Kipin punya fokusnya katakanlah 8 cm. Jarak bendanya adalah 12, jangan 12, nanggung, berapa? 24 cm. Nah, ya, ada fokus 8 cm, S-nya 24 cm, sifatnya berapa? Kita langsung tembak. Oh, fokusnya 8. Oh, sampai R ini 16. Oh, ini berarti di ruang 3. Kalau di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Oh, kalau bayangan di ruang 2 dengan 3 lebih besar, lebih kecil, ini berarti ini diperkecil, ya kan? Nah, kalau diperkecil, terus kita nulis sama-sama nyata, berarti ini adalah terbalik. Loh, enak loh, ya, terbalik. Terus yang ketiga, oh, mau tahu apa namanya? Ruangnya sudah dapat. Terus Kipin tulis dulu, berarti ini maya, ya. Nyata. Kita nulis dulu nyata. Ya, jadi bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Ruang 2 itu sifatnya apa? Sifatnya nyata. Nah, kalau nyata, sama-sama nyata, berarti dia ini adalah terbalik. Ya, ya kan? Nah, terus di sini yang ketiga ini 2 dengan 3 ini berarti diperkecil. Ya, gampang. Kipin kasih lagi. Aku punya fokus sama dengan 8 cm. Ya. S-nya Kipin punya katakanlah S-nya kalau ini 8, oh, S-nya 12. Ya, S-nya 12. Oh, berarti sifatnya berapa? Kipin bisa tahu, oh, S-nya 12. 12 itu di kuadran 2. Kalau kuadran 2, berarti bayangannya di ruang 3. Dari mana? 2 tambah 3 itu totalnya 5. Lah, 3 ini nyata atau maya? Nyata. Ya kan? Nyata. Nah, sekarang kita tahu diperbesar atau diperkecil. Oh, dari 3 sama 2 lebih gede 3, berarti ini diperbesar. Ya, diperbesar. Terus yang terakhir, terbalik atau tegak? Sama-sama nyata, berarti pasti terbalik. Gampang ya? Bahasanya gampang. Sebenarnya kalau Anda diputar-putar tuh keliru. Contoh lagi. Kipin kasih fokusnya 8. Ya, fokusnya 8. Terus S-nya diketahui katakanlah 6 cm. Ya, fokusnya 8, S-nya 6 cm. Oh, kita jawab. Sifatnya gimana? Kita tulis, ya. Oh, fokus 8, jaraknya 6, berarti di ruang 1 dong ini. Kalau ruang 1, berarti sifatnya bayangannya di ruang 4. Loh, kalau di ruang 4 itu adalah maya. Betul ya? Kan kita indeks 1, 2, 3 nyata, 4 itu maya. Nah, oh, kalau 4 berarti dia maya. Kalau maya, dia diperbesar atau diperkecil? Bayangannya ruang 4, bendanya ruang 1. Bayangannya lebih gede dari 1, berarti ini diperbesar. Nah, tegak atau terbalik? Kita lihat gini. Caranya kita lihat gini. Oh, di sini bendanya nyata, bayangannya maya. 1 nyata, 1 maya. Berarti dia adalah tegak. Gampang. Ya, jadi bahasanya tidak sulit. Keliru lah kamu ngomong sulit, oke? Jadi cara gambar ngerti, cara nulis sifat tanpa menghitung ngerti, betul ya? Nah, sekarang Kipin tulis. Kita belajar mengenai hitungannya. Ya, kita belajar sekarang hitungannya. Rumusnya untuk cermin cekung sama cermin cembung sama. Nanti kalau Kipin sudah menjelaskan cermin cekung, berarti cembung itu anggap levelnya gampang, ya. Kipin kasih contoh. Rumus yang Anda perlu pelajari itu adalah 1/S ditambah 1/S aksen. Aksennya enak taruh di bawah aja ya. S1 ya. 1/S tambah S1. Kipin sering diprotes sama siswa-siswa. Oh, Kipin jangan pakai S aksen itu dong, pakai S1 ya. Kipin ikuti ya.
Kipin ikuti, 1/S ditambah 1/S1 sama dengan 1/F. Rumusan ini yang pertama yang kamu pelajari. Yang kedua, rumus yang kedua adalah pembesaran. M sama dengan harga mutlak min S aksen. Nah ya, S1 karena Kipin pakai S1 ya gini, min S1 per S ya, harga mutlak. Loh, kadangkala para tutor tuh mengatakan begini, di buku paket itu mau tahu dia tegak atau terbaliknya tergantung dari min di sini. Bisa. Nanti Kipin kasih, tapi Kipin tidak mengacu ke sini. Yang kedua, M-nya itu bisa juga pakai rumus adalah H1 per H. Yang namanya H1 itu apa? Tinggi bayangan. Yang namanya H adalah tinggi mula-mula. Kita langsung dengan contoh soal supaya enak. Nomor 1 ya, kita tulis nomor 1. Sebuah cermin cekung ya, cermin cekung. Kipin langsung ya, Kipin pakai nalar di logic ya. Kalau angkanya jelek mohon maaf. Sebuah cermin cekung, jari-jarinya katanya diketahui 16 cm, diletakkan sebuah benda di depan cermin ya. Kalau gini, dia bilang gini, sebuah cermin cekung dengan jari-jari 16 cm, diletakkan sebuah benda di belakang cermin. Tidak nalar itu ya. Bukan artinya tidak bisa ya. Kita harus pure lah, harus yang real ya. Jadi supaya bisa ngerti, murid bisa ngerti. Diletakkan sebuah benda di depan. Kalau kata di depan berarti pasti nyata. Di depan cermin ya, berjarak, Kipin tulis berjarak katakanlah 12 cm ya. Apabila tinggi benda 2 cm ya, apabila tinggi benda 2 cm, ditanya di mana letak bayangan, di mana letak bayangan. Yang kedua, dia tanya sifat, B sifat, C ditanya tinggi bayangan. Nah, kalau ditanya seperti sifat bayangan ini, Kipin bisa jawab. Tanpa Kipin menghitung, Kipin bisa jawab. Kok bisa tahu Kipin tulis begini? Caranya Kipin tulis gini, jawab. Nanti mau digambar, nanti Kipin spek gambar, coba. Kita nanti coba gambar ya. Jawab Kipin tulis, jari-jarinya diketahui 16. Kalau jari-jari 16 berarti fokusnya adalah 8. Kipin tidak suka memakai jari-jari, Kipin selalu memakai kata fokus ya. Fokusnya 8. Diletakkan sebuah benda di depan cermin berjarak 12 cm. Oh, berarti S-nya 12. Oke, aku bisa tahu. Wow, fokusnya 8. Kipin gambar yang skill kecil-kecil aja begini, kelihatan ya, kira-kira gini. Kipin tulis gini. Kipin kayak sedih gini. Di sini ada dia bilang fokusnya 8, S-nya 12. Oh, berarti bendanya di sini. Nah, kalau bendanya di sini, pasti bayangannya di ruang 3. Berarti sifatnya adalah, Kipin tulis, sifatnya adalah 1 di ruang 3. Yang kedua, ya Kipin tulis, oh nyata atau mah? Nyata. Oh nyata atau mah? Nyata. Yang ketiga, Kipin tulis, oh 3, 2. Ini berarti diperbesar. Oke ya. Oh kalau sama-sama nyata pasti terbalik. Nah kita coba. Benar gak ilmu ini kita nyoba? Kita benar gak ilmu ini kita nulis? Ya, kita bikin di sini. Kita tulis di sini 1/S ditambah 1/S1 sama dengan 1/F. Kita nulis 1/12 ditambah 1/S1. Fokusnya katanya diketahui 8. 1/8. Berarti 1/S1 sama dengan 1/8 dikurangi 1/12. Berarti 1/S1 sama dengan, pakai penyebut 24, di sini 3, ini 2, betul ya? Berarti 1/S1 sama dengan 1/24. Berarti S1-nya sama dengan 24 cm. Betul ya? S1-nya 24 cm. Kipin
Kalau S1-nya 24 cm, terus artinya apa? Kipin lanjut di sini. Oh, kalau S1-nya 24 cm. S1-nya 24 cm. 24 cm kalau jawaban plus, itu artinya nyata. Tapi Kipin mau nulis nyata atau maya bukan tergantung dari ini kok. Kipin dari bahasa ruang benda, ruang bayangan. Tapi kalau kadang-kala di buku paket tulis gitu, oh kalau S1-nya plus berarti artinya nyata. Padahal untuk menyatakan plus atau minus tidak perlu dari perhitungan. Betul ya? Tidak perlu dari perhitungan. Jadi Kipin tulis S1 24 cm. Oke, dikasih. Kita ikuti aja dari pengarangnya tulis nyata. Ya kita ikuti aja supaya klop. Dari yang di school sama ini klop. Ya nyata. Nyata kenapa? Karena plus. Karena plus nyata. Padahal nyata itu bukan dari sini Kipin dapat. Ya Kipin dapat dari bahasa sini sudah kelihatan. Setuju ya? Yang berikutnya, kalau aku tahu S1-nya 24, aku mau tahu pembesarannya gimana? Oh, aku nulis M sama dengan min S1 per S. Kipin tulis di sini. Harga mutlak min S-nya 24, S-nya adalah tadi berapa? 12. Oh, berarti M-nya adalah 2 kali. Diperbesar 2 kali. Kalau lebih besar dari 1 berarti diperbesar. Oh, berarti sifatnya adalah diperbesar. Kalau aku jawab diperbesar toh nggak masalah. Kan dia tanya sifat. Kalau tanya sifat, you cuma jawab ruang 3 nyata diperbesar terbalik. Kecuali ditanya berapa pembesarannya, ya kan? Kalau ditanya pembesarannya berapa, mau nggak mau harus dihitung. Logik ya. Jadi kalau Anda ditanyai sifatnya saja, Anda tidak perlu ngitung pembesaran pakai min S aktual 1 per S, nggak perlu. Anda cuma tahu diperbesar atau berkecil, selesai. Kecuali kalau ditanya diperbesar berapa kali, diperkecil berapa kali, baru Anda ngitung. Setuju ya? Next. Nah, M-nya 2 kali. Kalau sebelum di harga mutlak, ini tandanya negatif, itu artinya terbalik. Ya, Kipin masuk ya. Jadi mungkin kalau tutor di school ruangannya rame, maka Anda tidak dengarkan apa yang dikatakan tutor kalian. Logiknya gini. Nah, perhatikan, kalau harga mutlak sebelum disederhanakan tandanya negatif, itu artinya terbalik. Betul ya? Nah, tapi kalau Kipin tidak mau memakai bahasa seperti itu, kata terbalik atau tegak itu berdasarkan dari ruangan. Itu lebih nancep. Tapi kalau kita berdasarkan hitungan boleh. Oh, min, tapi tetap positif kok 2 kali, tetap pembesaran 2 kali, bukan min 2 kali. Karena harga mutlak kalau di dalam ada min, tetap dianggap positif, ya. Cuma maksudnya sebelum disederhanakan dia minnya ndak hilang, itu artinya terbalik. Next, M-nya dapat. Oke, nah terbaliknya sudah dapat. Nah, kalau M-nya sudah dapat, dia tanya berapa tinggi bayangan. Kita bikin M sama dengan H1 per H. Oh, M-nya 2 kali, H1-nya ndak tahu, hanya adalah tinggi bendanya 2. Berarti nanti H1-nya sama dengan 2 kali 2, 4. Ya, jadi H1-nya nanti ketemu 4 cm. Oh, coba digambar. Oh ya, kalau digambar kurang lebih seperti ini. Ya, kalau kita gambar, ya mungkin ini kan masih mungkin gambarnya mungkin begini. Kita nulis ya, kita nulis begini. Bendanya bikin tulis ya. Di sini ada F, di sini ada R ya. Tadi di sini kita nanti bikin kalau dia 16 cm berarti ini 16 ya, ini 16 ya, dibikin 16. Terus di sini titik O, katanya tadi jarak bendanya tadi berapa? 12 cm. Anda ukur dari titik O ke 12 cm. 12 cm kurang lebih di sini ya, anggap aja. Nah, kita bikin kira-kira kalau tingginya segini, kalau kita bikin 1 2, terus di sini 3, ya 3 di sini. Nanti kalau kita gambar di sini, tingginya ini sama tingginya ini. Kalau ini 2 cm, ini harus 4 cm. Dan jarak ini ke sini harus 24 cm. Setuju ya? Jadi Kipin tidak membahas untuk gambar. Setuju ya? Itu nomor 1. Kipin kasih lagi contoh.
ya, supaya ngerti. Yang kedua, kurang menarik kalau sebenarnya soal seperti ini masih kurang menarik. Kipin bilang, Kipin jujur ngomong masih kurang menarik. Yang menariknya nanti kalau ada kata diperbesar, tadi Kipin kasih ya, sebuah cermin cekung, ya, sebuah cermin cekung, ya, dia bilang cermin cekung mempunyai fokus. Kipin masih pakai angka yang sederhana aja ya, memakai fokus 8 cm, ya, diletakkan benda berjarak, ya, berjarak katakanlah Kipin tulis 24 cm, ya, diletakkan benda berjarak 24 cm dengan tinggi benda sama dengan katakanlah 4 cm. Setuju ya? Nanti Anda bikin 4 cm ini. Kalau 4 kebesarannya 2 cm. Oke ya? Nah, terus Anda ukur dengan perhitungan, dengan graf, apakah hasilnya sama. Kalau hasilnya sama, perfect gambarnya kalian. Ya, gambarnya kalian perfect berarti. Kita tulis. Ditanya A, letak bayangan. Kalau ditanya letak bayangan, jujur Kipin nggak bisa langsung jawab, nggak bisa, harus ngitung karena tidak letak bayangan berjarak, ya, letak bayangan berjarak. Nah, ada kalimat berjarak berarti logik harus dihitung. Tapi Kipin tahu letaknya di mana, di ruang berapa, Kipin bisa tahu, ya. Yang B, dia tanya berapa kali pembesarannya, ya, pembesarannya berapa. Yang C, dia tanya sifat. Nah, kalau mau nyari sifat, kita nggak perlu ngitung, bisa. Yang Kipin jawab di sini, ada fokus 8 cm. Ada jarak benda katanya 24 cm. Berarti Kipin bisa bikin di sini adalah 1/S ditambah 1/S1 sama dengan 1/F. 1/S-nya 24, S1-nya enggak tahu, fokusnya tahu 8. Berarti Kipin tulis 1/S1 sama dengan 1/8 dikurangi 1/24, berarti 1/S1 sama dengan pakai penyebut 24 dibagi 8 3, berarti ini 1, berarti 2/24. Ya, nah kalau sudah ketemu ini berarti Kipin naikkan ke atas, berarti S1-nya sama dengan 24/2 sama dengan 12 cm. 12 cm ketemu plus. Plus itu artinya nyata. Kalau nyata artinya pasti terbalik. Langsung tembak. Suen, Anda main konsep itu mau nyari sifat kan? Oh nyata, terbalik. Sekarang kita bikin M-nya. Seanggap aja Anda belum bisa tahu dia diperbesar atau diperkecil. Dari sini min S1/S. Kita tulis di sini min 12 per S-nya adalah 24. Betul ya? S-nya 24. Oh, berarti ketemunya min 12 berarti 24 setengah kali. Kalau setengah kali itu artinya diperkecil. Setuju ya? Loh, diperkecil loh. Setengah kali kurang dari 1 berarti dia diperkecil. Setelah diperkecil, oh tandanya minus, masih ada minus, yaitu terbalik. Ruangannya berapa? Anda harus paham. Oh, kalau ini kan bendanya di ruang 3, berarti bayangannya di ruang. Setuju ya? Itu nomor 2. Kipin kasih lagi yang ketiga. Jadi sifatnya kita bikin. Sifatnya adalah satu di ruang berapa? Ruang 2. Bayangannya di ruang 2. Yang kedua katanya nyata. Yang ketiga itu adalah diperkecil, ya, diperkecil. Yang keempat adalah terbalik, ya. Oke, jadi bahasanya seperti itu. Lanjut, Kipin kasih yang nomor 3. Masih belum, ya, belum variasinya. Kalau sudah variasi nanti baru Kipin bilang, ya, belum variasi. Yang ketiga Kipin kasih di sini ada tulis sebuah. Jadi bendanya tadi sudah Kipin kasih ya, bendanya di ruang 2 bagaimana, bendanya di ruang 3 bagaimana. Sekarang yang ketiga, bendanya Kipin kasih di ruang 1. Sebuah benda, ya, sebuah benda di depan cermin cekung, ya, cermin cekung
yang berjarak 6 cm, yang berjarak 6 cm dengan fokus ya, jangan dengan fokus, dengan jari-jari ya, dengan jari-jari sama dengan 16 cm, supaya ada variasinya. Oh, jangan selalu identifikasi fokus, kita pakai jari-jari ya, supaya Anda logiknya masuk. Dengan jari-jari 16 cm ditanya letak bayangan dan sifat. Wis gini aja ya, letak bayangan dan sifat. Wis Kipin tulis. Karena jawabnya Kipin tulis, jawab. Oh, diketahui apa? Jarak 6 cm, S 6 cm. Sudah, bikin aja S 6 cm. Oh, diketahui jari-jari 16, R 16. Kalau R-nya 16, berarti fokusnya adalah 8 cm. Kamu lihat. Oh, fokusnya 8 cm. 8 cm itu di sini, 6 cm di sini. Berarti ini di ruang 1. Padahal ya, bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Nanti Anda ngitung S1-nya pasti ketemu min. Kalau enggak ketemu min, berarti teorimanya salah. Ya, Anda lihat. Pasti nanti ketemu min. Pasti ketemu min. Kita tulis ini. Kita jawab 1/S ditambah 1/S1 sama dengan 1/S. Pasti. Kalau bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Kalau bayangannya di ruang 4, nanti menurut perhitungannya S1 pasti ketemu minus. Pasti. Nggak mungkin nggak minus. Kita tulis. S-nya diisi 6, 1/6. Di sini 1/S1, fokusnya 1/8. Berarti 1/S1 sama dengan 1/8 dikurangi 1/6. Oke, lanjut Kipin. Berarti 1/S1 sama dengan pakai penyebut 24. 24 bagi 8 di sini 3. 24 bagi 6 ini berarti kali 1 berarti 4. Berarti 1/S1-nya sama dengan min 1/24. Berarti S1-nya ketemu min 20. Loh, minus ini artinya maya. Ya kan? Kalau maya, oh berarti pasti tegak. Loh, kok tahu Kipin tegak? Kipin sudah bilang, kalau maya itu pasti tegak. Nah, kok bisa tahu tegak? Dari rumusnya, di harga mutlak nanti ketemunya plus. Kamu perhatikan, di sini Kipin bisa tulis M sama dengan min S1/S. Adalah M sama dengan min S1-nya adalah min 24. Min berarti 24. S-nya adalah 6. Berarti ketemunya M-nya 4 kali. Oh, 4 kali. Di dalam harga mutlak ini plus. Nggak ada min. Berarti ini artinya tegak. Jadi kata bahasa tegak itu bisa langsung dari bahasa di. Oh, kalau maya itu tegak. Ya, atau dari harga mutlak ini sebelum disederhanakan harga mutlak minusnya itu tidak ada, berarti itu artinya tegak. Tapi kalau ada berarti dia minus, berarti dia terbalik. Setuju ya? Lanjut. Nah, kalau Anda sudah tahu di ruang 1, ruang 2, ruang 3, Kipin kasih variasinya. Ya, kita bermain-main, kita belum masuk ke cembung. Kipin kasih di sini permainannya. Ya, aku misalnya punya soal, ya, sebuah cermin cekung. Ya, Kipin tulis. Ini divariasi sebuah cermin cekung. Ya, Kipin nalar aja. Sebuah cermin cekung, ya, mempunyai jari-jari, ya, mempunyai jari-jari kelengkungan. Ya, jari-jari itu maksudnya jari-jari kelengkungan ya. Mempunyai jari-jari kelengkungan 16 cm, mempunyai jari-jari kelengkungan 16 cm dan pembesaran 2 kali nyata. Ditanya letak benda. Nah, ditanya letak benda. Sebuah cermin cekung, ya, mempunyai jari-jari 16 cm dan pembesaran 2 kali. Kalau kata 2 kali saja nggak cukup, harus ada tata. 2 kali itu nyata atau maya? Penting itu, penting, sangat penting. Kipin ulangnya. Pembesaran 2 kali. Kalau cuma tulis 2 kali saja itu nggak cukup. Pasti itu soalnya salah.
Kalau pembesaran dua kali itu harus dikasih tahu dua kali nyata atau maya. Karena apa? Pembesaran kalau cermin cekung, kata pembesaran bisa diperbesar dua kali kan lebih dari satu. Diperbesar tuh bisa di ruang 3 dengan di ruang 4. Nah itu nyata atau maya, itu harus ditunjukkan. Tapi kalau soal Anda tidak ada kata nyata atau maya, soal itu salah. Ya, soal itu pasti salah. Ya, suruh korek. Kita jawab. Nah, ini penting kita jawab. Wih, jawab kita nulis ya. Penting ini. Sebuah cermin cekung mempunyai jari-jari 16. R-nya 16. Kalau R-nya 16, berarti fokusnya 8. Nah, aku nggak mau pakai rumus R karena aku mau selalu pakai rumusnya fokus ya. Fokusnya 8. R-nya 16 berarti fokusnya 8. Kalau fokusnya 8, terus di sini ada pembesaran. M-nya sama dengan 2 kali nyata. Apa sih maksudnya? Kipin tulis. Kipin tulis gini. M itu sama dengan S1 per S. Loh Kipin kok gak kasih harga mutlak? Enggak, gak tak kasih ya. Nalar Kipin gak mau tak kasih harga mutlak. Untuk dalam kasus ini Kipin gak pakai harga mutlak. M-nya katanya 2 kali ya. S1 per S. Berarti Kipin mengatakan S1-nya sama dengan 2S. Loh Kipin kok bisa dijadikan S1 sama dengan 2S? Yes, karena Anda harus bikin adalah menjadi S1 sama dengan 2S. Maksudnya apa? Kipin belum kasih. Nanti Kipin kasih. Kipin kasih tipuannya di sini ya. S1-nya sama dengan 2S. Maka Kipin jawab pakai rumus 1/S ditambah 1/S1 sama dengan 1/S. S-nya biarkan stay, S1-nya Kipin ganti menjadi 2S, fokusnya Kipin ganti 1/8, disamakan penyebut 2S. Di sini berarti jadi 2, ini 1 sama dengan 1/8. Paham ya? Terus Kipin kali silang, berarti 2 tambah ini berarti 3/2S sama dengan 1/8, dikali silang 24 sama dengan 2S, maka S-nya adalah 12 cm. Lihat ya, tinggal kali silang 24 2S, S-nya 12 cm. Di mana letak benda? 12 cm. Next, Kipin kasih. Soalnya sama, Kipin kasih dengan soal yang sama. Ini nomor 4 ya. Ini nomor 4. Ini nomor 4. Nomor 4. Nomor 5 Kipin nggak usah nulis lagi banyak lebar ya. Kipin langsung supaya bisa latihannya bisa banyak, karena ini penjelasannya harus pelan-pelan ya. Sama cermin cekung ya. Cermin cekung dia bilang jari-jarinya diketahui 16. Kipin singkat aja menjadi 16. Terus dia bilang pembesarannya Kipin kasih 2 kali maya. Tadi Kipin sudah kasih 2 kali nyata. Sekarang tak kasih 2 kali maya supaya nalarnya ngerti ya, supaya ngerti ya. Kipin kasih 2 kali maya. Dia tanya di mana letak benda. Oke, Kipin jawab sama konsepnya, gak beda jauh dengan pengerjaan ini, gak beda jauh. Kita nulis jawab ya. R-nya 16, fokusnya diketahui 8. Betul ya? 16, fokusnya diketahui 8. Betul ya? M-nya diketahui 2 kali maya, artinya Kipin tulis S1 per S sama dengan 2. Kipin nggak pernah kasih minus, tetap tidak pernah ngasih minus di harga mutlak ya. Dalam pengerjaan ini Kipin kasih nalar, berarti S1-nya adalah 2S. Karena maya, Kipin tulis karena maya, maka S1-nya adalah min 2S. Ya, karena maya, maka S1-nya Kipin kasih minnya otomatis. Bukan Kipin, bukan gara-gara minnya itu dari harga mutlak. Kipin tak mau. Supaya Anda ngerti, pada saat aku menghitung S1 ketemu minus itu artinya maya. Nah di sini dia bilang maya, berarti secara normal S1-nya sama dengan min 2S. Nah kalau Anda sudah tahu begini, kita bikin di sini 1/S
ditambah 1/S1 sama dengan 1/F. Betul ya? Kipin tulis S-nya ndak tahu, S1-nya berarti min 1/2S. Di sini 1/8. Kita samakan penyebut 2S, samalah 2 min 1 sama dengan 1/8. Betul ya? Terus Kipin tulis 2 kurang 1, 1/2S sama dengan 1/8. Nanti S-nya ketemunya 4. Betul ya? S-nya ketemu 4. Kipin kasih yang ke-6. Ya, Kipin kasih yang ke-6. Kipin naikkan ke atas. Karena ada maksud Kipin mau ngasih gini nih. Ada maksud. Yang ke-6 Kipin tulis cermin cekung. Ya, cermin cekung. Kipin mau kasih di sini. R-nya diketahui 16. Balah. M-nya katanya dia bilang setengah kali nyata. Oke, kan Kipin sudah bilang harus dikasih tahu setengah kali nyata, harus dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, korek gitu ya, setengah kali nyata. Ini yang menarik di sini. Anda perhatikan, ini menarik. Ditanya letak benda, Anda bikin jawab. R-nya diketahui 16, berarti fokusnya diketahui 8 cm. Betul? Terus Anda tulis M-nya diketahui setengah kali nyata. Anda tulis di sini M-nya S1/S sama dengan setengah, maka S1 dikali silang 2S1 sama dengan S. Seperti ini kan? Di sini adalah salah. Ya, Kipin bilang. Kebanyakan para siswa, oh betul Kipin, tak kali silang 2S1 sama dengan S, kan lebih simpel. Bahasanya bukan begitu ya. Nah, kebanyakan para siswa kalau dia tulis setengah, 1/3, 2/3 kan lebih enak Kipin. Nah, aku ngerjakan gini kan lebih enak. Tulisnya adalah 1/S ditambah 1/S1 sama dengan 1/F. S-nya tak isi 1/2S1 ditambah 1/S1, fokusnya diketahui 8. Ya, Kipin tulis ya. Kipin coba tulis. Kipin bilang ini salah. Anda perhatikan. Terus Kipin tulis samakan penyebut di sini 2S1 ya. Berarti di sini 1, di sini adalah 2. Berarti ketemu 1/8. 1 tambah 2, 3 kali 8, 24 sama dengan 2S1, maka S1-nya didapat 12. Oh, kalau S1-nya 12, berarti S-nya berapa? 2 kali 12, 24. Kita coba. Betul enggak? Nah, kita coba ya. Nanti dulu, sabar, Kipin tulis di sini untuk buat perbandingan ya, untuk buat perbandingan. Kalau Kipin punya soal seperti ini, S1/S sama dengan setengah. Bahasanya Kipin sudah diidentitaskan. Kalau S1 itu plus itu nyata, S1 min itu maya. Karena sudah diidentitaskan karena S1 plus atau min, maka kita harus menjadi S1 sama dengan setengah S. Kita harus tulis S1 sama dengan setengah S. Loh, kenapa Kipin? Oh, Kipin tulis di sini ya. Kipin tulis gini. S1 sama dengan setengah S. Loh, benar kan? Loh, Kipin keangelan kalau tulis setengah S. Mending Kipin tulis S sama dengan 2S1. Kita tulis di sini 1/S ditambah 1/S1 sama dengan 1/F. S-nya kita tidak tahu. S1-nya katanya setengah, berarti setengah S sama dengan F-nya adalah diketahui berapa? F-nya tadi diketahui 8. Terus kita isi di sini 1/S ditambah 2/S sama dengan 1/8. Berarti 3/S sama dengan 1/8. S-nya didapat 24. Loh, Kipin sama gitu loh, S-nya 24. Ya, betul ya? S-nya 24. Tapi Kipin tetap bilang ini salah. Kenapa? Nah, ini Kipin tulis. Kipin dah hapus. Kipin hapus. Loh, jawabannya sama Kipin. Apa yang beda? Anda perhatikan di sini. Ya. Jawabannya sama, S-nya sama-sama 24. Apa yang beda? Kipin tulis di sini ya. Kipin kasih, Kipin tetap
bilang ini tetap salah, Kipin nggak mau. Kipin kasih soal berikutnya ya, supaya nalar kamu masuk, supaya seragam ya, supaya seragam. Kipin nggak hapus, Kipin geser nomor 7 ya, nomor 7 Kipin kasih ya. Dia bilang cermin cekung ya, cermin cekung mempunyai fokus, R-nya adalah 16, M-nya Kipin kasih di sini adalah sebentar ya, supaya kena ya. Oke, sebentar Kipin kasih supaya enak ya. Kipin kasih M-nya, M-nya Kipin kasih adalah Kipin kasih di sini setengah kali ya. M-nya Kipin kasih setengah kali ya. M-nya adalah setengah kali maya. Oke, kita bikin ya. Kita bikin lah setengah kali maya ya. Makanya kita main di sini. M-nya adalah setengah kali maya. Ya, kalau dalam kasus ini sama-sama kita tulis di sini. Kita tulis di sini. Berarti kita tulis kalau R-nya 16 ya. R-nya 16 berarti fokusnya adalah 8. Betul ya? Oh, M-nya sama dengan setengah kali. Berarti S1 per S sama dengan setengah. Betul ya? Betul ya? Terus Anda tetap berpendirian. Oh, tak kali silang. Berarti 2S1 sama dengan S. Ya. Kipin tulis gini. Oh, sebentar. Ih, ada dari TikTok. Sebentar. Hampir kurang 5 detik hilang. Ya. Oke, sebentar. Nah, sekarang Kipin tulis ini. Lo S1-nya 2S1. Oh, tapi maya lo. Ya wis, kalau maya kasih nomin. Betul ya? Kalau maya kasih nomin. Ada yang mau kasih nomin begini atau kali. Oke, kita nulis ini. Seper S ditambah seper S1 sama dengan seper F ya. Kipin cuma untuk hindari tingkat kesalahan aja. Kipin tulis S-nya tak isi min 2S1. Di sini ditambah seper S1 sama dengan seper 8. Disamakan penyebut 2S1. Di sini min 1 plus 2 sama dengan seper 8. Betul ya? Min 1 tambah 2, 1 kali ini langsung ya. Berarti 8 sama dengan 2S1. S1-nya diketahui 4. Aku ndak suka ini. Aku sukanya begini. S1 seper S sama dengan setengah. Kalau S1-nya sama dengan setengah kali. Karena dia bilang maya, maka S1-nya adalah min setengah. Min setengah S. Bentar ya. S1-nya maya, maka Kipin tulis min setengah S. Pada saat Kipin tulis di sini seper S ditambah seper S1 sama dengan seper F, S-nya Kipin biarkan stay, S1-nya tak tulis plus 1 per min setengah S ditambah seper 8, berarti seper S, 2-nya naik ke atas berarti min 2 per S sama dengan seper 8. 1 dikurangi 2 berarti min 1 per S sama dengan seper 8. Berarti S sama dengan seper 8. Berarti S-nya didapat min 8. Loh, ya lah. Nah, sekarang kalau S1-nya tak kasih min, S1-nya tak kasih min 8 ya. S1-nya tak kasih min 8 ya. Di sini S1-nya diketahui 4. Anda kembalikan ke sini. Berarti S-nya sama dengan min 2 dikalikan 4 sama dengan min 8. Sama enggak? Sama. Nah, terus Anda bertanya, loh kalau sama, kenapa Kipin gak mau melakukan pakai ini? Nah, ya sudah kita coba loh ya. 1, 2 tetap sama. Terus yang ketiga kita pakai ini juga tetap sama. Kenapa Kipin tidak bilang, Kipin bilang ini tetap salah? Karena tingkat kesalahannya di sini
bahasanya nanti ya, cara perhitungannya Anda pasti takut lupa di sini. Kenapa? Kadangkala siswa itu nulisnya gini, oh minnya itu bukan di sini, minnya itu di sini. Nah ini yang jadi masalah ya. Jadi Kipin lebih baik mengerjakan jangan pakai simple S, simpelnya harus S1 dalam sekian. Walaupun dia mau dalam pecahan berapapun, Anda harus bikin seperti itu ya. Kipin berharap jangan buat S sama dengan ya, sama, enggak salah, sama, jawabannya sama, cuma dalam perhitungannya sering terjadi kesalahan itu di tingkat sini. Nah supaya tidak salah, Anda harus pakai patokan S1 sama dengan sekian S. Yang Kipin sarankan itu bentuk seperti ini ya, karena supaya kena sasaran. Oke ya, Kipin kasih satu lagi nomor 8 ya, Kipin kasih lagi nomor 8 supaya nyata, supaya kelihatan nyata ya. Habis ini Kipin gabung dengan dua buah cermin ya, supaya nalarnya masuk. Kipin kasih nomor 8 ya, Kipin kasih nomor 8, Kipin kasih di sini ya. Sebuah cermin cekung jari-jarinya Kipin kasih 16 ya, M-nya tak kasih. Ini Kipin kasih M-nya tak kasih 2/3 kali maya. Oke, 2/3 angkanya jelek ini. Kipin kasih 2/3 maya ya. Ditanya letak benda, Anda bikinnya gimana? Oh aku bikin gini. Kalau Kipin bikin gini, oh jari-jarinya 16, berarti fokusnya diketahui 8, M-nya diketahui S1 per S, M-nya diketahui 2/3, berarti S1 per S. Kalau Kipin tidak cukup jadi S sama dengan, selalu S1 sama dengan 2/3 S. Karena dia bilang maya, maka S1-nya adalah min 2/3 S. Ya, terus Kipin tulis di sini. Kalau ini aku aman karena basic dari awal Kipin sudah bilang S1 ingat. Kalau plus itu artinya nyata, kalau min itu maya. Ya, tapi kalau di sini Anda tulis bahasa minus, kebanyakan sering lupa di sini. Karena ini bahasanya S sama dengan. Tapi kalau di sini pure, Anda pasti ingat, oh S1 itu bayangan. Bayangan itu bisa plus bisa min. Tapi kalau beda kelewat Anda pasti. Makanya Kipin mengatakan itu hal salah. S1-nya min 2/3 S. Maka Kipin tulis di sini 1 S ditambah 1 S1 sama dengan 1 F. S-nya enggak tahu. Di sini Kipin tulis 1 plus 1 S1-nya min 2/3 S. Fokusnya 1/8. Maka Kipin tulis 1 S dibalik set, berarti min 3/2 S sama dengan 1/8. Kipin naikkan ke atas. Ya samakan penyebut di sini 2S. 2S dibagi S itu adalah 2 kali 1 berarti 2. Min di sini 3 sama dengan 1/8. 2 dikurangi 3 min 1/2 S sama dengan 1/8. Betul ya? Berarti kali silang berarti 2S sama dengan min 8. Maka S-nya didapat min 2. Oh kalau S-nya min 4 itu artinya bendanya di ruang 4. Kok tahu ruang 4 tuh? Tadi kita bilang bendanya di maya. Kalau maya itu cuma 4. Ya, nah terus Anda bilang, loh tadi kata Kipin kalau benda itu maya nggak mungkin. Ya memang nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya. Bukan nggak mungkin, itu kan karena cuma operasional aja. Nah, Kipin yang ngasihkan kata minus ini tujuannya untuk supaya kamu ngecek di sini. Ya, nah coba kalau Anda rubah nanti di sini memakai kata S sama dengan, tingkat kesalahan antara satu anak dengan anak yang lain pasti beda. Ya, makanya Kipin nggak menyarankan hal itu. Selalu Kipin jadikan S1 sama dengan. Jadi jangan ngambil simpelnya aku harus jadi S sama dengan. Oh kan lebih gampang kalau setengah berarti 2S.
2S1, 2S1 ya kan, atau 3S1. Enggak, Kipin harusnya jadi S1 sama dengan seperti beberapa bagian daripada S. Terserah mau ini perperan, mau angkanya cantik, nggak penting. Yang penting harus S1 sama dengan. Itu valid ya, supaya Anda nggak salah, karena kebiasaan seperti itu dienakan menjadi 2S, 2S, 3S, 3S1, 4S1, itu sering terjadi salah. Kalau Kipin periksa ulangan-ulangan rata-rata seperti itu ya, jadi Kipin sarankan harus jadikan S1 supaya nalarnya masuk. Itu adalah cermin cekung. Nah, sekarang kita bikin bagaimana kalau 2 buah cermin ya. Bagaimana 2 buah cermin? Sebelum 2 buah cermin, Kipin kasih sekilas langsung ya mengenai cermin cembung. Sebentar lagi Kipin mau rungkat ya. Kipin kasih namanya cermin cembung. Cermin cembung juga sama ya, langkah utamanya tetap sama ya. Cermin cembung ini fokusnya selalu positif. Fokusnya selalu negatif. Kenapa fokusnya selalu negatif? Seperti ini gambarnya ya, sama kurang lebih ini F ini R ya. Fokusnya negatif. Kenapa kok fokusnya negatif? Karena dia di belakang cermin. Ya, pusatnya di sini ya, bikin lingkarannya. Jadi dia karena daerah 1, 2, 3 di sini adalah maya. Yang di sini ruang 4 itu adalah nyata. Jadi kesimpulannya, kalau cermin cembung, Kipin bilang cermin cembung sifatnya cuma 1. Kalau cermin cekung sifatnya ada 3. Kok tahu? Kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3, 1. Kalau bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2, 2. Kalau bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4, 3 sifat. Ya, loh, Kipin kalau bendanya di ruang 4, nggak ada. Kipin sudah bilang kalau cekung, kalau benda maya itu akal-akalannya dari buku paket lah yang mengatakan benda itu maya ya. Kipin bilang kalau cermin cekung sifatnya 3, kalau cermin cembung sifatnya 1. Kenapa kok 1? Bendanya cuma nyata ya. Kalau benda di ruang 4 ya, benda di ruang 4, bayangannya di ruang 1 ya, bayangannya di ruang 1. Kalau benda di ruang 4, bayangan di ruang 1. Nah, kalau bayangan di ruang 1 berarti bersifat maya ya. Maya, kalau maya berarti secara logika, kalau Kipin tadi merang, oh kalau ini maya artinya apa? Maya itu tegak atau terbalik? Nah, ini Anda harus paham ya. Nah, di sini ada benda di bayangannya di ruang 1, maya. Karena di ruang 1 dengan ruang 4, 1 lebih kecil dari 4, berarti dia diperkecil. Oke ya, diperkecil. Berarti kalau tadi dia bilang sama-sama nyata, dia terbalik ya lah. Sama-sama nyata itu terbalik. Kalau nyata maya nyata, itu berarti dia. Oke ya, jadi logiknya seperti itu. Kalau mau digambar sama konsepnya, Kipin gambar ya kurang lebih sama. Di sini ada F, di sini ada R ya. Nanti Anda bisa ikuti tutor kalian gambarnya ya. Langkah pertama 1, yang kedua dia pergi ke fokus ya. Tapi ini putus-putus ya, putus-putus ya. Langkah ketiga bisa begini. Nah, pergi ke R, ini ketemunya di sini ya. Jadi bayangannya adalah bayangannya adalah maya, tegak, diperkecil. Oke, lanjut ya. Jadi untuk variasinya tidak terlalu sulit, konsepnya sama. Kipin kasih, kecuali Kipin mau coba bagaimana kalau 2 cermin ya. Jadi konteksnya seperti ini ya. Kipin kasih lanjut ya. Dia bilang cermin cembung ya. Cermin cembung fokus jari-jarinya katanya 16 cm, mempunyai pembesaran dia bilang 1/2 kali ya. Ditanya letak benda, ditanya letak benda, Anda bilang, oh Kipin ini soalnya salahnya di mana? Anda koreksi,
Jari-jarinya diketahui 16, berarti fokusnya 8 cm. M-nya diketahui setengah kali. Nah, Anda bilang salah soalnya. Tadi kan Kipin bilang, kalau soal dikasih tahu pembesaran 2 kali, 2/3 kali, setengah kali, itu harus ada kalimat nyata atau maya. Betul? Yes. Tapi kalau untuk cermin cembung, Anda tidak perlu dikasih tahu. Anda harus pure tahu. Oh, ini pembesaran setengah kali. Setengah kali ini pasti maya. Kalau Anda perlu dikasih tahu setengah kali maya, kurang greget soalnya. Ini untuk supaya tutornya juga untuk menguji. Kamu ini ngerti atau enggak? Namanya cermin cembung, sifatnya selalu maya. Jadi kalau aku nulis pembesaran setengah kali, sebenarnya ini jebakan daripada tutor. Anda harus tahu sendiri, oh setengah kali. Ingat loh, ingat, pasti maya. Kenapa? Karena cembung. Nah, kalau sudah tahu itu, baru sejamin. Tapi kalau setengah, makanya kalau Kipin nulis, kalau cermin cekung, kalau bikin soal, cermin cekung setengah kali, sepertiga kali, 3 kali, 4 kali, Kipin mesti kasih kata maya atau nyata. Tapi kalau cembung, Kipin nggak mau kasih. Jadi nanti para playernya, para siswanya pasti mikir gini, oh nggak ada apa-apa itu berarti nyata. Kena tangan itu sudah. Ya. Berarti teoritisnya nggak kena. Kita harus tahu kalau setengah, kita ngomong cembung. Kalau cembung ini berarti namanya maya. Cara bikinnya sama. S1 per S sama dengan setengah. Berarti S1-nya sama dengan setengah S. Karena dia pasti maya, Kipin kasih ini. Nah, ya. Dan fokusnya di sini bukan 8 tapi -8. Karena fokusnya untuk cermin cembung itu min. Kita bikin 1/S ditambah 1/S1 sama dengan 1/F. S-nya Kipin biarkan stay, S1-nya langsung ya, berarti -1/setengah S ini. Fokusnya berarti 1/-8, minnya Kipin naikkan atas, berarti ini naikkan ke atas, berarti 1/S, berarti -2/S sama dengan -1/8. 1 min ini berarti -1/S sama dengan -1/8, berarti S-nya diketahui 8 cm. Ya, S-nya diketahui 8 cm. Kipin kok gak mau bikin pakai S sama? Aku gak mau dah. Ya, itu sudah di awal Kipin bilang ada tingkat, bukan gak sama, cuma tingkat kesalahannya pasti besar. Ya, ikuti aja polanya ya, ikuti aja polanya Kipin. Kalau Kipin ngomong S1 dalam S1 ya S1, ikuti aja polanya ya. Jadi jangan ambil enak yang simpelnya aja. Oke, ini cermin cembung kurang lebih soalnya sama, cuma variasinya di sini. Cermin cembung dia tidak perlu kasih tahu info kalau itu adalah maya atau tidak. Kamu harus tahu. Kipin kasih lagi satu lagi ya. Kipin kasih lagi soal, habis itu Kipin gabung dengan 2 buah cermin supaya nalarnya masuk. Kipin kasih ya. Sebuah cermin cembung, Kipin pakai soal cerita ya, dengan jari-jari 16 cm ya, dengan jari-jari 16 cm. Ternyata letak bayangannya berjarak 12 berjarak Kipin kasih berapa ya, enaknya berapa ya, berjarak 4 cm ya. Dia ditanya letak benda. Oke, Kipin tulis ditanya letak benda. Kipin buat di sini ya, Kipin buat di sini sebuah cermin cembung dengan jari-jari 16 cm. Kipin tulis R-nya 16,
berarti fokusnya diketahui 8 cm. Oh, karena kita ngomong cermin cembung berarti min 8. Itu harus Anda paham. Anda harus logik di situ. Ternyata letak bayangan berjarak 4 cm. Anda perlu tahu letak bayangan itu namanya S1. Oh, dia gak perlu kasih tahu. Ternyata letak bayangan itu letak bayangan nyata, letak bayangan tidak perlu tahu. Anda yang harus koreksi. Kita ngomong cermin cembung, namanya cermin cembung, bayangannya selalu maya. Oh, berarti di sini jebakannya letak bayangan berjarak 4 cm. Di sini adalah min 4. Ini yang perlu koreksi. Kata minus ini yang Anda perlu koreksi. Ya, tidak perlu. Kalau tutor kalian baik tulis, ternyata letak bayangannya berjarak 4 cm di belakang cermin. Kata di belakang itu adalah minus. Sebenarnya kita nggak perlu kasih tahu. Ternyata letak bayangannya berjarak 4 cm dari cermin. Dari cermin mana? Ya, Anda harus mengolah tahu. Oh, ini cermin cembung. Kalau cermin cembung kita tahu letak bayangannya pasti di belakang cermin. Itu untuk ngetes apakah kamu ngerti enggak konsepnya. Oke, jadi kata min 4 ini Kipin kasih enggak nulis di belakang cermin atau itu hanya untuk mengetes apakah playernya, muridnya itu ngerti atau enggak. Oke, kalau berarti sudah tahu S1-nya min 4, maka kita gampang. Seper S ditambah seper S1 sama dengan seper F. S-nya pasti ketemu plus. Kalau ketemu min, berarti itu soalnya salah. Ya, soalnya salah atau kamu yang jawabnya salah. Oke, kita nulis seper S. S1-nya berarti min seper 4. Fokusnya berarti min seper 8. Kita hitung di sini. Ya, kita hapus supaya hemat tempat. Seper S sama dengan min seper 8 ditambah seper 4 berarti samakan penyebut di sini 8. Berarti ini min 1 plus 2. 8 bagi 4, 2 kali 1, 2. Berarti didapat seper 8. Berarti S-nya adalah 8 cm. 8 per 1. Oke, lanjut Kipin yang terakhir. Kipin kasih bayangannya seperti ini. Kalau Kipin punya 2 buah cermin. Ya, jadi mohon maaf kalau ini angka-angkanya mungkin tidak beraturan. Kipin kasih nalar. Aku misalnya punya benda begini, aku punya cermin, ya. Kipin kasih cerminnya cermin cekung-cekung, ya. Cermin cekung-cekung, di sini mungkin ada F1, di sini ada R1, di sini Kipin kasih cerminnya sama cekung-cekung ngadep, misalnya begini, ya. Di sini ada F2, di sini ada R2 mungkin, ya. Seperti ini, ya. R2 di sini, Kipin kasih nalarnya begini, ya. Di sini ada titik A, di sini ada titik B. Ini artinya cermin cekung dengan cekung saling berhadapan, ya, saling berhadapan. Nah, jarak antara dua buah cermin, jarak ini ke sini itu biasanya disimbol ada yang bilang D, ada yang dibilangi L, ada yang terserah itu simbol, ya. Kipin kasih kenalannya nanti, ya. Kipin kasih yang namanya D adalah jarak 2 cermin. Jarak 2 cermin. Ya, kasih kalau Kipin nggak pakai D lah. Kata D itu distance. Ya, jadi D jarak 2 cermin bukan L. Terserah itu konsep, tergantung tutornya mau kasih apa, ya. Jadi supaya seragam gitu, ya. Kipin tulis ini. Kipin kasih kenalannya apa? Kalau aku punya ini S, bendanya di sini. Ini cermin pertama, ini cermin kedua. Dia bilang gini. Ini cermin kedua. Dia bilang gini. Sebuah benda diletakkan di depan cermin 1, kemudian memantul pergi ke cermin kedua. Bayangannya terhadap cermin 2 itu gimana? Nalarnya gitu. Kipin tulis, ya. Kipin kan nih. Ya, saking Kipin nggak punya bolpen spidol spidol yang lain, mungkin coba bisa ini coba nyala enggak ya? Oh, nyala mungkin ya. Nah, Kipin kasih ya. Di sini Kipin punya di Kipin gambar kurang lebih begini, ya. Terus ini petiga fokus, ya, Kipin kasih. Nah, kurang lebih Kipin kasih gini. Nah, ya. Kipin kasih di sini.
Di sini Kipin kasih namanya jarak. Bayangan, bendanya di sini, bayangannya di sini. Ini ya Kipin kasih dari sini ke sini itu namanya S. Kipin kasih namanya S01 atau kasih namanya S1 aksen ya, S1 aksen, betul ya, kasih S1 aksen. Bendanya di sini, bayangannya di sini. Selalu proses nanti Anda gambar sendiri. Bendanya di sini di ruang ini, ruang 1, ruang 2, ruang 3 kan. Kalau Kipin hapus ini artinya ruang 3 untuk cermin 1, bayangannya pasti di ruang 2. Nah, sekarang gini. Dari sini ke sini, hasil bayangan ini di cerminal ke sini. Kipin gambar. Berarti gini kan gambarnya. 1 ya, terus pergi ke F ya, terus ini pergi ke F. Bayangannya ke sini. Kita lihat, bayangannya di sini. Yang Kipin ngomong gini, bahasanya. Yang namanya D, yang namanya D itu adalah, S1 aksen ditambah S2. Loh kok bisa? Oh bisa, Kipin tulis. Yang namanya S1 aksen ditambah S2 dari sini ke sini, dari bayangan cermin 1 pergi ke cermin B, ini ke sini itu namanya S2. Dari ini ke sini, dari bayangannya cermin 1 itu namanya S1 aksen. S1 aksen ditambah S2 itu sama dengan B. Ini rumus. Itu Anda paham tuh? Kalau Anda sudah paham itu, Anda nanti bikin rumusnya pakai apa? Gampang, Kipin kasih. Rumusnya nanti kita berlaku, rumusnya tetap sama. Seper S ditambah seper S1, karena ini ada 2 cermin, Kipin kasih namanya S1 ditambah seper S1 aksen sama dengan seper S1. Yang kedua, Kipin kasih di sini ada namanya seper S2 ditambah seper S2 aksen sama dengan seper F2. Oke. Lah, nanti di sini kita bisa tahu, oh pembesarannya gimana? Kita bikin dari formula ini, kita bisa bikin adalah M sama dengan min S1 aksen dibagi S1. Di sini M1, dari sini kita bisa tulis M2 sama dengan min S2 aksen per S2. Dari M1 M2 nanti kita bisa ketemu M total. Berapa M totali? M1 dikalikan 2. Artinya begini, pembesarannya nanti ini piro? Ya sudah, kita bisa bikin M1 kali M2 ketemu M totalnya berapa. Ya, kita coba bikin dengan soal supaya nalar kamu bisa tahu. Habis itu Kipin rungkap ya. Oke, lanjut Kipin tulis gini. Semoga angkanya cantik ya. Kipin juga di luar nalar, soalnya Kipin bikinnya di luar nalar. Kipin bilang gini ya, 2 buah cermin cekung, 2 buah cermin cekung ya, masing-masing ya mempunyai jari-jari kita katakanlah di sini 16 cm dan 24 cm. Oke ya, masing-masing mempunyai jari-jari 16 cm dan 24 cm ya. Jika ya bikin tulis ya, jika jarak 2 cermin adalah 40 cm. Jika jarak 2 cermin adalah 40 cm dan ya sebuah benda berjarak ya, sebuah benda diletakkan pada jarak
pada jarak, Kipin kasih pada jarak berapa ya enaknya ya? Kasih ya pada jarak enaknya berapa? Pada jarak sebentar, pada jarak 12 cm dari cermin 1. Dari cermin 1. Dari cermin 1. Ya, dari cermin pertama, dari cermin pertama. Ya. Kemudian bayangannya akan dipantulkan, kemudian bayangannya akan dipantulkan ke cermin kedua, ke cermin kedua, ya, ke cermin kedua. Ditanya, di manakah letak bayangan? Di manakah letak bayangan akhir? Ya, letak bayangan akhir. Ya, kalau ditanya letak bayangan akhir gampang. Anda gak usah panik, Kipin bikin satu persatu, santai aja kita bikin. Kita jawab di sini, ya kita jawab. Ya, sebentar Kipin tintanya habis ini ya. Langsung aja ya, jawab aja, kelihatan ya, jawab Kipin tulis. Cermin 1, R1-nya diketahui 8, kok 8? R1-nya diketahui 16 cm, berarti fokusnya diketahui adalah 8 cm. Oke? Kipin tulis. Dengan R1 16 fokus 8, aku bisa tahu. Oh, aku enggak nulis jarak 2 cermin dulu ya. Enggak nulis 2 cermin dulu. Atau mungkin kamu mau tulis 2 cermin dulu boleh. R2-nya diketahui 24. 24 cm, berarti fokusnya diketahui adalah 12 cm. Jarak 2 cermin 40, B-nya 40. Terus sebuah benda diletakkan pada jarak 12 cm dari cermin pertama. Oh, berarti itu namanya S1. 12 cm. Ya, kita bikin. Sebentar bikin di situ dulu, kurang mantep ya. Kalau enggak terang, Anda kalau mau bikin silakan ya. Oke, Anda mau bikin silakan. Jadi kuncinya itu di mana Anda perhatikan? Mungkin besok itu ada pelatihannya mengenai ada integral apa yang dikatakan cincin sama silinder ya, mungkin karena ada peserta yang minta seperti itu karena mau UAS. Lanjut ya. Ini langkah pertama, Kipin bikin dulu cermin pertama. Seper S1 ditambah seper S1 aksen sama dengan seper S. Oke, Kipin dulu. Seper S1-nya tahu 12, kok kurang enak ya. S1 aksennya enggak tahu, fokusnya diketahui 8. Berarti Kipin tulis seper S1 aksen sama dengan seper 8 dikurangi seper 12, samakan penyebut 12. Kok 12? 24 dong. Ya, 24 berarti di sini 3, di sini 2, berarti 1/24. Berarti Kipin naikkan ke atas. Ya, berarti S1 aksennya adalah 24 cm. Kalau S1 aksen kamu salah, maka selanjutnya kamu salah. Ya, karena S1 aksen itu menyatakan jarak 2 cermin D sama dengan S1 aksen ditambah S. D-nya diketahui 40. S1 aksennya diketahui 24. Berarti aku bisa tahu S2 sama dengan 40 kurangi 24 berarti. Oh, kalau aku S2-nya tahu 16, maka aku bisa memakai rumusan. Kipin tulis di sini ya, supaya enggak usah geser. Berarti Kipin bisa tulis di sini seper S2 ditambah seper S2 ditambah seper S2 aksen sama dengan seper F2. Ya. Nah, Kipin tulis seper S2-nya. S2-nya dapat 16. Padahal S2 aksennya enggak tahu karena dia tanya letak bayangan akhir. Di manakah letak bayangan akhir? Yaitu yang ditanya S2 aksen. Sama dengan seper F2-nya. Kipin isi seper 12. Samakan penyebut seper 12. Seper 12 dikurangi seper 16. Kita pakai penyebut berapa ya? 48.
48 dibagi 12 di sini 4, 48, 16 berarti 3, berarti 1/48. Berarti Kipin bisa ngomong S2 aksennya adalah 48 cm dari cermin kedua. Oke, jadi kalau berarti letak bayangannya berapa? Letak bayangannya adalah 48 cm dari cermin kedua. Berapakah pembesarannya? Ya nanti Anda bikin sendiri. M1 berapa, M2 berapa, dan kita total. Ya, kurang lebih sampai seperti ini karena Kipin mau rapat ya. Ada online terus ya. Jadi supaya recordnya sampai di sini makanya Kipin percepat ya. Oke, terima kasih. Dan terima kasih yang sudah stay, yang sudah berbagi, yang sudah share-share. Terima kasih. Kipin tidak bisa melakukan kalau tanpa dukungan support daripada kalian. Dan kemungkinan besok atau lusa Kipin masuk apa yang dikatakan integral dengan metode cincin, dengan metode silinder kalau tidak salah tadi ya. Ada permintaan dari siapa peserta, Kipin tidak lupa, mengenai katanya mau UAS tanggal 16 ya. Jadi harus mengenai integral volume ya. Kalau integral area mungkin sudah ada Kipin DVD, Anda coba cek. Volumenya harusnya sudah ada juga gabungan sama area, cuma mungkin tidak detail ya. Anda minta yang namanya cakram cincin itu metodenya sama. Nanti konsepnya Kipin usahakan kalau tidak besok atau lusa ya, karena mau antrian. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Ya sama-sama Kak Suwandi, sama-sama. Dan terima kasih yang sudah hadir, dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Thank you, bye bye.